Halo, Bahan dan metode selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Blandina Paul, NPM 33180031. Saya dari semester 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang kultur jaringan. Nah, yang pertama yaitu regenerasi protokorum secara in vitro dan aklimatisasi planlet anggrek Cibidium Hartinahium JB Komber Nasution. Jadi, di sini yang perlu kita bahas yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ada pengertian, tujuan, bahan dan metode, dan yang terakhir itu adalah hasil. Jadi, anggrek Tion Seharto dan anggrek Hartina atau Cibidium Hartinahium JB Komber Nasution merupakan tanaman anggrek yang mempunyai potensi komersial sebagai induk silang karena mempunyai warna bunga yang menarik, yaitu hijau dengan bibir ungu, tandan bunga yang besar dan tegak. Jadi, tujuan dari penelitian tersebut yaitu menentukan formulasi media yang sesuai untuk multi aplikasi protokorum dan metode aklimatisasi planlet C. Hartinahium. Bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2017 dalam beberapa tahap pertumbuhan secara in vitro, yaitu media untuk multi aplikasi, yaitu yang pertama percobaan multi aplikasi protokorum, optimasi media untuk multi aplikasi, induksi akar dan aklimatisasi yang didahului dengan hardening C. Hartinahium secara in vitro. Jadi, yang pertama yaitu multi aplikasi protokorum C. Hartinahium menggunakan BA dan optimasi dengan TDZ secara in vitro. Di sini bahan yang digunakan yaitu kecamba biji anggrek, yaitu protokorum. Dan metode yang digunakan yaitu metode rancangan acak lengkap atau yang disebut dengan RAL faktorial dengan 2 faktor yang diuji, yaitu media dan asal protokorum. Yang berikut itu induksi akar C. Hartinahium menggunakan IB, IBA, dan NAA secara in vitro. Nah, di sini bahan yang digunakan yaitu explant tunas C. Hartinahium hasil generasi dari protokorum pada percobaan pertama. Jadi, metode yang digunakan yaitu peneliti menggunakan rancangan acak lengkap atau yang disebut dengan RAL, 1 faktor yaitu 7 komposisi media per akaran, di mana percobaan ini diulang selama 4 kali. Yang berikut yaitu pra-aklimatisasi Harding dan aklimatisasi planlet C. Hartinahium. Nah, bahan ya pada tahap tersebut Harding proses adaptasi planlet dilakukan pada suhu ruang. Nah, metode yang digunakan yaitu metode rancangan acak kelompok atau yang disebut dengan RAK yang terdiri dari 3 metode hardening dan 3 kadar gula, yaitu yang pertama 0, 20, 40 gram per liter pada media kaca. Nah, di sini kita lihat pada tabel tersebut itu menunjukkan hasil dari penelitian tersebut, di mana jumlah explant yang hidup atau daya hidup, jumlah PLB, dan jumlah tunas C. Hartinahium dengan 2 perlakuan pada 6 BST. Yang kedua yaitu regenerasi protokorum secara in vitro dan aklimatisasi planlet anggrek C. Hardina et al. Jadi, gambar yang berikut yaitu kondisi planlet C. Hartinahium pada tipe hardening 3 setelah 10 hari disungkup. Jadi, kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu penelitian ini mengawali perbanyak masal C. Hartinahium yang dimulai
dari multi aplikasi protokorom menggunakan media dasar KCA dengan gula 20 gram per liter, dilanjutkan dengan perlakuan hardening selama 2 bulan dengan suhu 16 sampai 27 derajat Celcius pada media KCA dengan gula 20 gram per liter, kemudian diaklimatisasi. Jadi, yang berikut yaitu induksi kalus dan optimis regenerasi 4 varietas padi melalui kultur in vitro. Nah, pada bagian ini yang kita bahas yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga bahan dan metode, yang keempat yaitu hasil, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, padi atau yang disebut Oriza sativa L merupakan tanaman yang sangat penting karena sampai saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian penduduk dunia, terutama penduduk Asia. Yang berikut tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk memperoleh metode dan formulasi media yang tepat untuk menginduksi pembentukan kalus serta regenerasi dan perakaran pada beberapa varietas padi indica. Jadi, bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bahan yang digunakan yaitu explant yang digunakan yaitu benih padi subspesies indica yaitu Ciherang, Cisanade, dan IR64 atau yang disebut dengan indica. Nah, metode yang digunakan peneliti menggunakan rancangan acak lengkap atau yang disebut dengan RAL dengan 20 kali ulangan. Jadi, hasil dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, pada induksi kalus yaitu terdapat perbedaan yang nyata antara varietas dan formulasi media yang digunakan dalam menginduksi pembentukan kalus dan diameter kalus, sedangkan interaksinya itu tidak berbeda nyata. Yang kedua itu pada regenerasi kalus, di mana struktur kalus dari berbagai varietas yang digunakan yaitu berbeda-beda tergantung pada formulasi yang digunakan. Yang berikut itu multi aplikasi tunas dan perakaran, di mana tunas yang dihasilkan selanjutnya dipindahkan pada media regenerasi terbaik untuk melihat daya multi aplikasinya. Dan yang terakhir itu adalah aklimatisasi planlet di rumah kaca, di mana tujuan dari aklimatisasi adalah untuk mengadaptasikan tanaman hasil kultur jaringan dengan lingkungan tumbuh yang baru. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu yang pertama itu formulasi media terbaik untuk menginduksi pembentukan kalus MS tambah 2,4D 2 mg per liter tambah CH3 mg per liter. Yang kedua itu pada formulasi media terbaik untuk regenerasi kalus menjadi tunas adalah MS tambah BA3 tambah tidiasorun 0,1 mg per liter atau MS tambah BA5 mg per liter tambah tisidiosorun 0,4 mg per liter. Dan yang ketiga yaitu semua varietas yang diuji mempunyai kemampuan regenerasi melalui jalur orgogenesis pada beberapa macam media yang digunakan. Yang berikut yaitu multi aplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis explant pada 6 genotip tebu atau Saccharum ovinarum L. Pada bagian ini yang kita bahas juga terdapat 5, yaitu yang pertama ada pengertian, tujuan, bahan dan metode, hasil, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, tebu atau yang disebut dengan Saccharum ovinarum L merupakan salah satu tanaman budidaya yang penting di Indonesia. Selain menjadi tanaman utama penghasil gula,
Tebu juga memiliki manfaat lain sebagai bahan energi terbarukan, kertas, dan pakan ternak. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menentukan jenis eksplan yang optimal untuk multi aplikasi tunas in vitro 6 genotip tebu. Bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu bahan yang digunakan adalah tebu 6 genotip yang berasal dari 3 lokasi. Dan metode yang digunakan yaitu peneliti menggunakan rancangan acak lengkap atau yang disebut dengan RAL dengan 2 faktorial, yaitu 2 genotip tebu dan jenis eksplan. Jadi hasil dari penelitian tersebut, hasil analisisnya itu sangat beragam, menunjukkan tidak ada interaksi yang nyata antara genotip dan jenis-jenis eksplan. Jadi yang pertama, daya hidup eksplan itu di mana pada jenis eksplan tidak berpengaruh nyata terhadap daya hidup eksplan pada ketiga taraf subkultur. Yang kedua itu daya regenerasi tunas, di mana eksplan tebu yang di subkultur dan ditanam pada media regenerasi mampu membentuk tunas baru tanpa diikuti pembentukan akar dan kalus. Yang berikut yaitu pertumbuhan tunas in vitro per eksplan, di mana jenis eksplan 3 tunas menghasilkan pertambahan tunas per eksplan yang berbeda nyata pada ketiga taraf subkultur. Dan yang terakhir yaitu tinggi tunas in vitro, di mana jenis eksplan berpengaruh nyata terhadap tinggi tunas pada subkultur ke-6. Eksplan 3 tunas menghasilkan 3 tunas in vitro tinggi namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan eksplan 2 tunas pada subkultur ke-6. Jadi kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu interaksi antara genotip dan jenis eksplan tidak berpengaruh nyata kecuali terhadap daya regenerasi tunas pada subkultur ke-6. Nah, genotip PS881, PS865, GMP3 multi aplikasi yang berbeda. Genotip PSJK 922 menunjukkan daya hidup eksplan, daya regenerasi tunas, dan pertambahan tunas paling rendah pada subkultur ke-9. Namun, tinggi tunas yang dihasilkan masih memenuhi standar untuk pembentukan planlet. Nah, eksplan 2 tunas adalah jenis eksplan yang optimal untuk multi aplikasi tunas in vitro pada 6 genotip tebu dengan pertambahan tunas sebanyak 4 tunas per eksplan pada subkultur ke-9. Jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih.